Sudah jelas, Long Chuan ingin Long Yixue menyangkal hubungannya dengan Lu Yun. Long Yixue melihat ke arah Long Quan lagi. Meskipun Long Quan tidak mengungkapkan apapun, terlihat dari ekspresi seriusnya bahwa dia juga ragu-ragu tentang masalah ini. Long Quan pada dasarnya bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, dan dia sangat mencintai Long Yixue. Hal ini terlihat jelas dari fakta bahwa dia tidak setuju untuk menikahkan Long Yixue dengan keluarga Lin dengan imbalan jaminan untuk keluarga Long. Tetapi, seperti yang dikatakan dua bersaudara Long Chuan dan Long Ji sebelumnya, hari ini berbeda dari masa lalu, dan masalah ini sangat penting. Bahkan jika dia tidak memikirkannya sendiri, dia harus memikirkannya demi kehidupan banyak anggota keluarga Panjang. Sebagai kepala keluarga Panjang, Long Quan tidak cocok untuk menjawab beberapa pertanyaan. Di satu sisi, dia tidak ingin Lu Yun merasa bahwa dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Di sisi lain, jawabannya sebagian besar mewakili maksud keluarga Panjang. Jika Long Quan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Lu Yun, itu berarti seluruh keluarga Long telah menyinggung Lu Yun. Namun jika yang menjawab adalah Long Yixue, nanti bisa dijelaskan bahwa Long Yixue masih muda, cuek, dan takut terlibat, jadi dia menjawab bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Lu Yun. Faktanya, semua orang tahu alasan ini, dan Long Quan juga tahu bahwa Lu Yun pasti tidak akan mempercayainya setelah mendengarnya, tapi rekayasa permukaan semacam ini telah lama menjadi tradisi kerajaan naga. Saya ingin menolak Anda, tetapi saya tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi membiarkan Anda memahaminya melalui cara lain. Jika Anda menyalahkannya, saya juga dapat menjelaskan bahwa Anda lah yang terlalu memikirkannya, dan saya tidak bersungguh-sungguh. Cara komunikasi yang sangat berarti. Melihat kakeknya bersikap seperti ini, Long Yixue merasa semakin dingin. Ini kedua kalinya dia kecewa pada keluarganya. Bahkan lebih kecewa dari yang pertama kali. Setidaknya kakeknya bijaksana terakhir kali, tetapi kali ini, kakeknya pun mulai berpura-pura bingung. Setelah hening beberapa saat, Long Yixue tersenyum sedih dan menjawab, Tuan Lu, dia adalah dermawan keluarga Panjang kami. Kakek saya pernah sakit parah sebelumnya dan Tuan Lu yang menyembuhkannya. Mendengar ini, ekspresi semua orang di keluarga Panjang berubah drastis. Sedikit kekerasan muncul di mata Long Chuan, Long Ji, dan istrinya Fang Min. Dia menunjukkan ekspresi kebencian. Bahkan Long Quan, yang tidak pernah mengungkapkan apapun, matanya yang dalam menjadi sedikit gelap. Wang Su melihat semua ini dan menatap Long Yixue dalam-dalam. Kemudian matanya yang menghina menyapu Long Chuan, Long Ji dan yang lainnya, dan berkata sambil mencibir, sekelompok orang benar-benar hidup selama dia tidak seberani seorang gadis kecil. Ekspresi beberapa orang berubah lagi. Wang Su menoleh ke arah Lu Yun lagi dan berkata dengan percaya diri, jika aku tidak bertemu denganmu dalam 3 hari, aku akan mengambil tugas keluarga Panjang. Wang Tao, ayo pergi. Meskipun Wang Tao tidak mau melakukannya dan berharap dia bisa segera memotong Lu Yun menjadi beberapa bagian, karena saudaranya berkata demikian, dia hanya bisa pergi dengan kebencian. Biarkan kamu hidup selama 3 hari lagi. Setelah 3 hari, aku akan melihatmu mati dengan mataku sendiri. Wang Tao mengertakkan gigi, mengucapkan kata-kata kasar kepada Lu Yun, lalu pergi bersama saudaranya. Setelah Wang bersaudara pergi, Duan Peng tentu saja tidak akan tinggal lebih lama lagi. Sebelum pergi, dia juga meninggalkan pesan kejam kepada Lu Yun, saya menyarankan Anda untuk kembali dan memberitahu Periluo agar dia dapat menyiapkan peti mati untuk diambil, milikmu tubuh. Akibatnya, Lu Yun hanya balas menatapnya, dan Duan Peng segera kehilangan momentumnya dan pergi dengan kecewa sambil memegang kedua gigi depannya yang patah. Akademi Seni Bela Diri Jing Cheng yang bermartabat mengajar, dan hari ini dia benar-benar pengecut. Akhir permainan. Di antara orang-orang yang tidak pergi, wajah keluarga Long adalah yang paling jelek. Hatiku seakan tenggelam ke dasar. Jelas Lu Yun yang menjadi gila, mengapa mereka, keluarga Panjang, harus membayar tagihannya. Dan Long Yixue dimanjakan oleh lelaki tua itu. Dia seharusnya dikirim ke keluarga Lin tanpa memberitahunya ketika lelaki tua itu sakit parah. Benar-benar pembuat onar. Long Quan ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju dan berkata, Tuan Lu, Wang Su tidak semudah itu untuk dihadapi. Bagaimana kalau saya mengatur tempat terpencil agar Anda pulih dan kemudian menangani Wang Su? Lu Yun meliriknya dan berkata dengan sinis, Tuan Long, Anda baik sekali. Lu Yun mencibir dalam hatinya. Bagaimana mungkin seseorang tidak mengerti apa yang dipikirkan lelaki tua ini? Dia jelas takut jika dia melarikan diri, Wang Su akan melampiaskan amarahnya pada keluarga Panjang. Long Quan sepertinya tidak memahami ironi dalam kata-kata Lu Yun. Dia mengangkat tangannya dan berkata, Tuan Lu tidak bisa dihubungi. Anda adalah penyelamat keluarga Panjang kami. Tentu saja saya tidak ingin Anda kalah, kepada Wang Su. Sangat penting untuk menyesuaikan kondisi Anda. Itu perlu. Berhentilah bersikap sok. Karena aku bilang aku akan melawan Wang Su, aku tidak akan lari dari pertempuran. Aku memahami kebaikanmu, tapi itu tidak perlu. Ketika Long Quan mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Lu Yun memandang pemilik restoran Peng Guohao dan memberi isyarat agar dia keluar. Peng Guohao dengan sangat bijak mengusir semua staf layanan. Melihat keluarga Panjang, mereka tetap menolak untuk pergi. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, mengapa, kamu ingin mengawasiku sampai hari kompetisi? Tuan Lu salah paham, kalau begitu keluar dari sini. Lu Yun memiliki kesan yang baik tentang Long Quan sebelumnya,
tetapi sekarang dia merasa dunia ini gelap seperti burung gagak. Tidak peduli seberapa temperamentalnya seseorang, ketika dia mencapai titik keuntungan tertentu, dia akan membuat beberapa keputusan yang bertentangan dengan keputusannya keinginan sendiri. Dapat dimengerti. Tetapi, tepat, Lu Yun tidak pernah repot-repot bersikap sopan padanya jika menyangkut hal-hal yang tidak dia sukai. Teriakan dingin ini membuat wajah Long Quan membeku. Ada juga perasaan tidak puas di hati saya. Tapi setelah melihat Lu Yun, tubuh lamanya tiba-tiba bergetar. Ketidakpuasan di hatinya langsung berubah menjadi gelombang yang mengejutkan. Penampilan itu, dia seperti seorang raja yang memandang rendah dunia, penuh dengan keagungan yang tak tertahankan. Hanya dengan satu pandangan, darah di tubuh Long Quan sepertinya telah membeku. Anda tahu, Long Quan berada di alam yang mulia. Penampilan seperti ini tidak boleh muncul pada pria muda berusia awal 20-an. Sangat menakutkan, semua orang di keluarga panjang akhirnya mundur. Hanya tersisa 3 orang di ruang perjamuan besar di lantai 3. Lu Yun, Ye Wudi, dan Liu Sanshan. Lu Yun memandang mereka berdua dan berkata, sekarang sepi. Apakah ada yang ingin kamu katakan secara pribadi? Jika demikian, aku akan segera menghindarimu. Petik 2, petik 2. Melihat mereka tidak menjawab, Lu Yun merasa sedikit malu. Pikirkan tentang itu. Masih dengan sadar berjalan ke bagian paling dalam dari ruang perjamuan, di mana kebetulan ada deretan jendela. Sambil menghindarinya, saya melihat pemandangan di luar. Ye Wudi dan Liu Sanshan hanya saling menatap dalam diam. Ye Wudi ditipu, dan Liu Sanshan sudah melihat sikap Wang Tao dengan jelas. Keduanya sedang dalam suasana hati yang sangat sedih, dan mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Akhirnya, Liu Sanshan berbicara, Wudi, maafkan aku. Maaf lagi. Ketika Ye Wudi mendengar 3 kata ini sekarang, dia merasa kesal dan menggelengkan kepalanya dengan kaku, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Setiap orang memiliki pengejarannya sendiri. Aku tidak bisa memberikanmu pengejaran, jadi aku tidak melakukannya, memilikinya juga. Aku tidak punya hak untuk menyalahkanmu. Jadi, kamu memaafkanku. Mata Liu Sanshan berbinar. Ye Wudi berkata dengan lega, aku sudah memaafkanmu ketika aku bilang aku tidak mempedulikannya sebelumnya, tapi pengampunan tidak berarti kita bisa kembali bersama. Mulai sekarang, kita semua bisa baik-baik saja. Ketika Wang Tao berkata bahwa dia akan membunuh Ye Wudi sekarang, Liu Sanshan memohon belas kasihan Ye Wudi, dan ditampar oleh Wang Tao karena ini. Itu membuktikan Liu Sanshan masih menyimpan Ye Wudi di hatinya. Kebencian Ye Wudi terhadapnya telah lama hilang, tetapi dia tidak membencinya. Tidak mungkin untuk berdamai dengan Liu Sanshan. Liu Sanshan dipukuli oleh Wang Tao demi dia, dan dia juga memukuli Wang Tao demi Liu Sanshan. Mulai sekarang, kedua pihak sudah bersih. Jadilah itu, mata Liu Sanshan meredup, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak mungkin memulai kembali dengan Ye Wudi. Dia merasa tidak berharga. Tak terkalahkan, Wang Tao memiliki latar belakang yang kuat dan sebenarnya bukan seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Dengarkan saja saranku, oke. Tinggalkan ibu kota secepat mungkin dan jangan khawatir tentang apapun. Kamu bisa lari sejauh yang kamu bisa. Bisa. Sebelumnya, semua tokoh besar hadir, dan Liu Sanshan tidak punya hak untuk menyela. Sekarang hanya dia dan Ye Wudi yang tersisa, akhirnya memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pikiran batin mereka. Jika kamu mati di tangan Wang Tao karena aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Liu Sanshan masih menganggap kejadian itu disebabkan olehnya, jadi dia merasa sangat bersalah setelah melibatkan Ye Wudi. Ye Wudi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal di sini menemani kakak iparku. Dan aku yakin kakak iparku akan menyelesaikan semuanya. Meskipun dia tidak bisa berbuat apa-apa, sama sekali tidak mungkin dia bisa melarikan diri saat ini. Bahkan tinggal bersama Lu Yun dan memanggilnya saudara ipar 666 tetaplah sebuah sikap. Liu Sanshan memohon, Wudi, aku tahu mustahil bagi kita untuk kembali bersama, tapi bisakah kamu mendengarkan nasihatku untuk terakhir kalinya? Bukankah kamu mendengarkanku dengan baik sebelumnya? Sekarang nilai kebencian Wang bersaudara jelas telah dialihkan ke Lu Yun. Jika Ye Wudi ingin melarikan diri, peluangnya pasti lebih besar dari Lu Yun. Lebih baik mati satu daripada mati 2 kali. Pikiran Liu Sanshan sangat naif. Ye Wudi menyela dan berkata, berhenti bicara. Jangan bilang aku tidak mungkin mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan meninggalkan saudara iparku. Tak terkalahkan. Diam. Ye Wudi berteriak tidak sabar, langsung mengejutkan Liu Sanshan. Melihat ekspresinya yang hancur, hati Ye Wudi kembali melembut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu benar-benar tidak perlu mengkhawatirkanku, karena kakak iparku sangat berkuasa, dia adalah Tuan Yuntian. Tuan Yuntian. 4 kata ini sekali lagi membuat Liu Sanshan tercengang saat itu juga. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Saat ini, Lu Yun tiba-tiba berjalan menuju Ye Wudi dan bertanya. Ye Wudi mengangguk. Keduanya meninggalkan restoran makanan laut. Ye Wudi berkata dengan nada meminta maaf, kakak ipar, maafkan aku. Apakah sekarang umum untuk mengatakan, maaf? Lu Yun tertegun sejenak dan berkata, mengapa kamu harus meminta maaf padaku? Saya baru saja memberitahu Liu Sanshan identitas Anda.
Ye Wudi ingat dengan jelas bahwa Lu Yun berkata untuk tidak membeberkan identitasnya begitu saja, tapi saat dia melihat tampang Liu Sanshan barusan, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Ye Wudi sudah bersiap untuk dikritik habis-habisan oleh Lu Yun. Tanpa diduga, Lu Yun menepuk pundaknya dengan acuh tak acuh dan berkata, saya mendengarnya. Jika Anda mengatakannya, Liu Sanshan mungkin tidak mempercayainya. Jika Liu Sanshan mempercayainya, tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakannya. Orang macam apa Yuntian Senjun itu? Di mata masyarakat kerajaan naga, ini adalah eksistensi yang dekat dengan Tuhan. Dunia lebih suka percaya bahwa matahari terbit di barat, seekor babi memanjat pohon, seorang laki-laki memiliki kaki ketiga, dan seorang wanita tidak membuka mulutnya. Mereka tidak begitu mudah untuk percaya bahwa Tuan Yuntian akan menjadi seorang pemuda di usia awal 20-an. Jika tidak, para saksi tidak akan menunjukkan ekspresi terkejut setiap kali Lu Yun mengungkapkan identitasnya. Lu Yun kemudian menambahkan, kamu memiliki tulang punggung, kamu tidak berubah menjadi anjing penjilat yang rendah hati. Cara kamu menanganinya sekarang sangat bagus. Petik 2, petik 2. Juga, aku membacanya dengan benar. Meskipun kami tahu akan ada hujan lebat di ibu kota dalam beberapa hari ke depan, kamu tetap dengan tegas memilih untuk berdiri di garis depan bersamaku di medan perang. Kamu sangat setia. Petik 2, petik 2. Ye Wudi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak ipar, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menghindarinya? Saya menghindarinya dan pergi ke jendela, tetapi orang-orang selalu sedikit penasaran. Saya hanya tidak sengaja mendengarnya sedikit. Petik 2, petik 2. Apakah ini yang disebut sedikit? Berapa total kata yang saya dan Liu Sanshan ucapkan? Saya khawatir Anda mengambil pengeras suara dan menempelkannya ke telinga Anda untuk mendengarkan keseluruhan prosesnya, bukan? Minggir, keluarga panjang. Suasananya sangat menyedihkan. Berlutut. Tiba-tiba, tamparan di meja kayu solid menimbulkan getaran, dan suara gemuruh yang agung dan dingin terdengar di saat yang bersamaan. Orang yang menamparkan meja itu adalah Long Chuan. Orang yang dimarahi adalah Long Yixue. Long Yixue berdiri di tengah lobi, dikelilingi oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat keluarga panjang, semua menatap Long Yixue dengan mata muram, seolah-olah dia adalah pendosa dari keluarga panjang. Jika pandangan bisa membunuh, maka Long Yixue pasti penuh lubang saat ini. Mendengar teriakan tajam Long Chuan, wajah cantik Long Yixue menjadi sedikit pucat, tapi dia masih menggigit bibirnya dengan keras kepala dan berkata, aku benar, kenapa kamu harus berlutut? Kamu benar, kok kamu benar. Bibi Fang Min segera melompat keluar dan menunjuk ke hidung Long Yixue dan mengutuk, pria bernama Lu Yun itu, kamu membawa kami ke keluarga Long, kan? Kamulah yang baru saja mengikat kami dengannya di restoran, kan? Kamu bagaimana itu benar? Ketika Fang Min mengatakan ini, dia segera menyulut kemarahan semua orang di keluarga Long di sekitarnya, dan menatap Long Yixue dengan lebih banyak kebencian. Meskipun mereka semua adalah anggota keluarga panjang, dalam keluarga besar seperti itu, orang-orang di atas tidak dapat mengendalikan urusan mereka sendiri. Setelah cabang-cabangnya tersebar, perselisihan internal tidak dapat dihindari. Di masa lalu, Long Yixue sangat dicintai oleh lelaki tua itu, tapi mereka sangat cemburu. Kejadian hari ini dan kelakuan Long Yixue jelas membuat lelaki tua itu tidak senang, jadi mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan sebaik itu. Akan lebih baik jika memanfaatkan kejadian ini untuk menghancurkan niat baik Long Yixue di hati lelaki tua itu. Oleh karena itu, setelah Fang Min berbicara, semua orang di sekitarnya juga mulai menuduhnya. Saya berharap saya bisa mengalahkan Long Yixue sampai mati dengan tongkat. Long Yixue mengertakkan giginya dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar, tapi itu jauh lebih baik daripada terakhir kali orang-orang ini mengatakan mereka ingin menikahkannya dengan keluarga Lin. Setiap rintangan yang dialami adalah semacam pertumbuhan. Oleh karena itu, Long Yixue tidak menjadi histeris, tetapi mendengarkan tuduhan mereka dengan dingin. Sampai keributan itu perlahan mereda, dia mencibir dan menjawab, kamu adalah penjahat, kamu adalah sampah yang tidak tahu malu. Apa katamu, Long Yixue? Apakah kamu gila? Kami adalah orang yang lebih tua, dan kamu benar-benar berani menyebut kami penjahat dan sampah yang tidak tahu malu. Siapa yang mengajarimu mengucapkan kata-kata pemberontak seperti itu? Di matanya, tidak ada yang namanya keluarga panjang kita, jadi ketika kita berada di restoran, aku berharap keluarga panjang kita terikat dengan Lu Yun yang gila itu. Petik 2, petik 2. Semua orang, yang sudah lelah dimarahi, mulai meludah lagi karena kata-kata Long Yixue. Long Chuan juga memiliki wajah muram, urat biru muncul, dan dia berteriak dengan marah, kamu semakin bodoh. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, berlutut. Jangan berlutut. Long Yixue masih memiliki dua kata ini. Ledakan. Long Chuan menghancurkan meja kayu solid di sebelahnya dengan sebuah tamparan. Dia berdiri dan melangkah menuju Long Yixue, mengangkat telapak tangannya untuk menamparnya. Long Yixue tidak bersembunyi. Sebaliknya, dia dengan keras kepala mengangkat wajahnya, menatap langsung ke arah Long Chuan dan berkata, tampar. Anda, Long Chuan sangat marah hingga telapak tangannya gemetar, tapi dia tetap tidak menamparnya karena dia memikirkan sikap Long Yixue terakhir kali. Ibu Long Yixue buru-buru berlari mendekat dan menarik Long Chuan pergi.
Long Yixue melirik orang-orang yang marah di sekitarnya dan berkata sambil mencibir, saya mengundang Tuan Lu ke keluarga panjang, tapi saya mengundang Tuan Lu ke sini untuk membantu kakek mengobati penyakitnya. Ada apa dengan saya? Kakek sakit parah dan hendak meninggalkan Heksi. Tuan Lu lah yang menyelamatkan kakek. Jadi ketika saya di restoran, saya berkata bahwa Tuan Lu adalah dermawan keluarga panjang kami. Tuan Lu adalah dermawan kami, tetapi Anda, karena Anda khawatir kemarahan keluarga Wang akan memengaruhi Anda, dengan sengaja menyembunyikan kebaikan Tuan Lu kepada keluarga panjang kami. Saya menyebut Anda sampah yang tidak tahu malu. Di restoran sebelumnya, Wang Su bertanya, kalian semua berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Bukankah kalian hanya takut jika berbicara secara terbuka akan menyinggung perasaan Tuan Lu? Jadi, Anda ingin saya yang disalahkan. Aku baru saja menyatakan fakta, tapi aku dituduh seperti ini olehmu. Aku menyebutmu penjahat. Karena kamu sangat mampu, pergilah dan beritahu Tuan Lu di depannya bahwa kamu harus menarik garis yang jelas dengannya daripada kehilangan kesabaran pada gadis sepertiku. Petik 2. Serangkaian pertanyaan retoris Long Yixue langsung membungkam orang-orang di keluarga Long. Alasan mengapa mereka berada dalam situasi yang memalukan ini adalah karena mereka tidak ingin menyinggung keluarga Wang atau Lu Yun, jadi mereka hanya bisa berpura-pura tuli dan bisu dan membiarkan Long Yixue mengambil tindakan. Akibatnya, jawaban Long Yixue tidak bermaksud untuk mematuhinya, dan dia mulai melampiaskan amarahnya pada Long Yixue. Ini adalah situasi sarang yang khas. Fang Min dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata setelah dibantah, tapi kemudian Long Ji berdiri dan berkata, Yixue, kami tahu bahwa apa yang kamu katakan adalah fakta, tapi banyak hal di dunia ini yang tidak dinilai berdasarkan benar atau salah. Secara teori, pilihan adalah kuncinya. Lu Yun menyinggung keluarga Wang. Dia mungkin mati, tapi dia mungkin juga diselamatkan oleh keluarga Yin. Tapi keluarga panjang kita berbeda. Jika kita berada di pihak yang salah, siapa yang akan melindunginya? Lu Yun, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Petik 2. Long Yixue menggelengkan kepalanya dan berkata, itulah sudut pandangmu. Menurutku, benar itu benar dan salah itu salah. Oh, kenapa kamu begitu bodoh? Long Ji menghela nafas, mengetahui bahwa dia tidak bisa menjelaskannya kepada Long Yixue, jadi dia berjalan ke arah Long Quan, yang memiliki wajah muram dan tidak berkata apa-apa, dan berkata, ayah, ketika kita berada di restoran tadi, kenapa tidakkah kamu membiarkan kami mengawasi Lu Yun? Bagaimana jika dia benar-benar melarikan diri? Orang lain di lobi juga melihat ke arah lelaki tua itu. Mereka juga tidak mengerti. Jelas sekali Wang Su pernah mengatakan bahwa, jika Lu Yun melarikan diri, keluarga panjang akan diserang. Logikanya, keluarga panjang harus menjaganya dengan ketat dan tidak memberi Lu Yun sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Tapi setelah Long Quan dimarahi oleh Lu Yun, dia benar-benar membawa mereka pergi dengan patuh. Ini sungguh membingungkan. Long Quan baru saja linglung. Dia tersadar ketika mendengar Long Ji memanggilnya. Dia membuka bibirnya yang kering dan berkata, Tuan Lu, kamu bukan apa-apa di dalam kolam. Tuan Lu, Anda bukan apa-apa di dalam kolam. Setelah Long Quan terdiam entah berapa lama, dia perlahan sampai pada kesimpulan seperti itu, yang membuat seluruh keluarga Long lengah. Long Ji menggaruk kepalanya dengan bingung, ayah, apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Lu Yun itu, meskipun dia mampu, tidak dilebih-lebihkan seperti yang kamu katakan, kan? Bukan di kolam. Bukankah itu angin dan hujan yang berubah menjadi naga? Dengan seorang jenius seperti Wang Su yang menekannya, dia bisa berubah menjadi naga seperti apa? Naga bumi. Di mata semua orang di keluarga panjang, Lu Yun hanya memiliki dua identitas, satu adalah murid guru Tao Tian Xuanzi, dan yang lainnya adalah saudara baptis Peri Luo. Guru Tao Tian Xuanzi adalah seorang Tao, jadi Lu Yun juga harus menjadi seorang Tao. Tidak peduli seberapa canggih keterampilan medisnya, dia hanyalah seorang Tao dengan keterampilan medis yang sangat baik. Adapun pendukung Luo Xianzi, apa yang dia katakan sebelumnya tidak berhasil ketika dia bertemu dengan keluarga Wang. Oleh karena itu, kata-kata Long Quan yang tiba-tiba sama sekali tidak masuk akal. Melirik ke arah anggota keluarga Long yang kebingungan, mata Long Quan yang dalam berkilat dan berkata, saat kami berada di restoran tadi, Tuan Lu hanya menatapku, yang membuatku merasa dia tidak melihat kami. Sesederhana itu. Orang-orang Lu Yun yang pernah berhubungan dengan Long Quan sebelumnya semuanya relatif berwatak lembut. Hanya saja saat di restoran itulah pertama dan satu-satunya saat Lu Yun menjadi sangat marah. Penampilan itulah yang membuat Long Quan merasakan tekanan yang menakutkan. Ini adalah aura seorang raja yang hanya bisa dilepaskan oleh mereka yang memiliki posisi tinggi. Itu sebabnya Long Quan sampai pada kesimpulan bahwa Lu Yun bukanlah orang biasa. Long Quan mengerutkan kening dan bertanya, ayah, mungkinkah ini hanya imajinasimu? Long Quan menggelengkan kepalanya, meskipun saya lebih tua, mata saya tidak memburuk hingga mencapai tingkat presbiopia. Bagaimanapun, Long Quan juga seorang yang terhormat, dan perasaannya terhadap alam terhormat sangat tajam. Persaingan antar master tidak lagi terpaku pada formalitas, dan konfrontasi seringkali dimulai saat mata mereka bertemu. Dalam pertempuran di restoran, Long Quan dikalahkan sepenuhnya. Pikirkan lagi, apakah suara yang kita dengar sebelum kita naik ke atas berasal dari Raja Naga Putih? Long Quan melanjutkan analisisnya. Raja Naga Putih dan aku adalah rival lama, dan aku sangat akrab dengan auranya.
Tapi saat kami bergegas ke lantai 3, Raja Naga Putih telah menghilang. Ini sama sekali tidak seperti gayanya. Dan Peng Guohao, Tuan Lu memukul seseorang di restorannya, bagaimana dia bisa tetap acuh tak acuh? Tetapi hasilnya adalah dia memilih netral, yang menunjukkan bahwa dia mengetahui latar belakang Tuan Lu dan tidak lebih lemah dari Wang Su. Long Chuan bertanya, jadi ketika kami meninggalkan restoran, Anda datang ke Peng Guohao hanya untuk menanyakan masalah ini. Ketika semua orang di keluarga panjang hendak meninggalkan restoran dengan murung, mereka melihat lelaki tua itu pergi ke Peng Guohao sendirian, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Baru setelah Long Quan mengatakannya sekarang dia mengerti. Long Quan mengangguk dan berkata, jawaban Peng Guohao sangat menarik dan ambigu, tetapi tidak sulit untuk mendengar makna yang dalam dari kata-katanya. Apa yang dia katakan? Semua orang di keluarga panjang penasaran. Setelah Long Quan berhenti sejenak, dia berkata, Raja Naga Putih menyuruhnya untuk tidak merugi besar karena hal-hal kecil. Kerugian kecil menyebabkan kerugian besar. Semua orang terdiam. Arti kalimat ini bisa dikatakan sangat jelas. Mungkinkah latar belakang Lu Yun lebih besar dari keluarga Wang? Setelah semua tarik-menarik, identitas Lu Yun masih belum terungkap. Kalian semua yang ada di sini hanya bisa menebaknya. Menurutku Lu Yun hanyalah seekor rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Petik 2. Long Ji tidak setuju dengan pernyataan Long Quan. Meskipun Long Quan dikatakan sebagai ayahnya, sangatlah konyol untuk menebak bahwa Lu Yun memiliki latar belakang yang besar hanya berdasarkan satu tampilan dan beberapa kata yang tidak dapat dipahami. Dengan latar belakang yang lebih kuat dari penjaga aliansi bela diri ibu kota, mungkinkah Lu Yun adalah anak tidak sah dari pemimpin aliansi atau wakil pemimpin aliansi? Konyol sekali. Long Ji merasa daripada membuang waktu menebak-nebak di sini, lebih baik mengambil inisiatif untuk menunjukkan dukungan kepada keluarga Wang. Dia melakukannya dengan tegas. Jadi setelah mengakhiri pertemuan keluarga yang tidak berarti ini, Long Ji segera berangkat ke keluarga Wang, ingin bertemu Wang Su dan menunjukkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini dan bahwa hatinya selalu bersama keluarga Wang. Namun, Wang Su bahkan tidak mau menyinggung perasaannya. Pada saat yang sama, Akademi Seni Bela Diri Beijing. Kantor Direktur, jari giok ramping Yin Qiushui memutih saat dicubit, dan pada saat ini, wajahnya yang awet muda, yang tidak dapat meninggalkan jejak waktu, memperlihatkan beberapa kerutan halus. Dia sudah tahu tentang Lu Yun. Harus dikatakan sulit untuk mengetahui apakah mengetahuinya, karena masalah ini sudah menyebar di ibu kota. Salah satunya adalah seorang jenius di dunia seni bela diri, dan yang lainnya adalah seorang pria bernama Luo Xianzi, yang penuh tipu muslihat. Meskipun ini bukan tentang pertarungan mereka, fakta bahwa Luo Xianzi adalah seorang pria sudah cukup untuk membangkitkan minat banyak orang. Semua orang ingin tahu pria seperti apa yang bisa menaklukkan Valkyrie seperti Luo Xianzi. Yin Qiushui tidak tahu dari mana gimmick Luo Ferrisman berasal. Baginya saat ini, yang paling dia pedulikan adalah pertarungan judi hidup dan mati ini. Lebih dari sekedar peduli, dia hanya marah. Dia sangat marah hingga tubuhnya yang halus bergetar. Yin Qiushui berusaha keras mengendalikan emosinya, menelepon Luoli dan bertanya, apakah kamu tahu tentang masalah Lu Yun? Yah, aku baru mengetahuinya belum lama ini. Luoli telah kembali ke pangkalan Wumeng di distrik Cina Tengah. Berita itu tidak sampai padanya begitu cepat. Dia baru mengetahuinya setelah Lu Yun meneleponnya belum lama ini dan memberitahunya beberapa hal. Bingung, ketika Yin Qiushui mendengar bahwa Luoli benar-benar mengetahui hal ini, dia, yang selalu menjadi orang yang lembut, tidak dapat menahannya dan memarahi, karena kamu tahu, mengapa kamu tidak menghentikannya. Luoli berkata dengan sedih, Guru, Lu Yun kecil sangat keras kepala. Saya tidak bisa membujuknya untuk melakukan apapun yang dia putuskan, jadi saya hanya bisa membiarkannya. Biarkan dia sendiri. Tahukah kamu apa konsekuensinya jika kamu meninggalkannya sendirian? Dia akan mati, dan bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkannya. Mendengar bahwa gurunya sangat mengkhawatirkan Lu Yun kecil, Luoli sangat ingin memberitahu guru Yin Qiushui tentang identitasnya sebagai Tuan Yuntian. Tapi Xiao Lu Yun meneleponku belum lama ini dan secara khusus memintaku merahasiakan masalah ini. Apalagi dengan Yin Qiushui, kita harus menjaganya lebih rahasia. Luoli tidak tahu trik apa yang dimainkan Xiao Lu Yun, tapi dia percaya pada Xiao Lu Yun dan percaya bahwa dia melakukan sesuatu dengan tepat. Jadi, Luoli akhirnya memilih menjadi anak kucing yang penurut, dia bisa melakukan apapun yang diminta Lu Yun, dan tidak masalah jika dia mengelus kucing itu ke arah yang berlawanan. Adapun permainan hidup dan mati itu, itu bukan yang disebut permainan hidup dan mati, itu yang disebut permainan penyiksaan sayuran Yuntian Senjun. Luoli berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Namun dia tiba-tiba menyadari suatu masalah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, bolehkah saya bertanya mengapa Anda begitu memperhatikan Xiao Lu Yun? Sekalipun gurunya mengetahui bahwa Xiao Lu Yun adalah saudara baptisnya, tidak perlu terlalu khawatir, bukan? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Luoli penuh rasa ingin tahu, tapi yang dia tunggu bukanlah jawaban, tapi suara kejam yang menutup telepon. Dia mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan dan berkata, Guru dan Xiao Lu Yun, ada yang tidak beres dengan kalian berdua. Petik 2. Pada saat ini, setelah Yin Qiushui menutup telepon,
Ekspresi sedih di wajahnya. Saat itu asistennya masuk dan berkata, Din, Lu Yun ada di sini. Setelah melakukan kesalahan besar, dia masih berani datang menemuiku. Yin Qiushui memarahi dengan marah. Ketika dia melihat asisten itu menatapnya dengan mata aneh, ekspresinya segera melembut. Dia menahan kegembiraannya dan berkata, biarkan dia masuk. Ngomong-ngomong, tunggu saja di luar pintu nanti. Baiklah dekan. Asisten itu meninggalkan kantor dengan ekspresi curiga di wajahnya. Mengapa dekan begitu aneh hari ini? Segera, Lu Yun masuk dengan senyuman di wajahnya. Asisten dengan sadar bersiap untuk menutup pintu. Lu Yun berbalik dan berkata kepadanya dengan sopan, asisten saudari sangat perhatian. Seragam all hitam hari ini terlihat lebih baik dari sebelumnya. Asisten itu memutar matanya ke arahnya. Dekan akan marah. Apakah Anda masih ingin tersenyum main-main? Ledakan. Pintu kantor ditutup. Ruang di dalamnya sangat luas dan kacanya dipoles sehingga tidak terasa sempit sama sekali. Tubuh Yin Qiushui yang menawan dan halus sedang bersandar di kursi kantor, tetapi jari-jari gioknya yang ramping telah mengepal sampai memutih. Dia menatap Lu Yun dengan wajah dingin dan bertanya, apa yang kamu lakukan denganku? Lu Yun berkata sambil tersenyum, hei, Din, kamu pasti pernah mendengar tentang pertarungan hidup dan mati antara Wang Su dan aku, kan? Karena alamat pertarungan itu ada di sekolahmu, jadi aku harus datang dan memberimu dekan pertama ini menyapa, ini masalah sopan santun. Kamu masih berani tersenyum. Yin Qiushui tidak bisa menahan diri dan memukul meja dengan tinju yang keras. Ledakan. Dia berdiri, memegang tepi meja dengan kedua tangan, mengangkat bahunya sedikit, menatap Lu Yun dengan mata yang sangat marah dan berkata, tahukah kamu berapa banyak masalah yang telah kamu timbulkan? Aku akan mati dan kamu masih menyapaku dengan sopan. Hampir cukup bagimu untuk menyapa penguasa neraka. Apakah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku akan meninggalkan ibu kota dengan cara yang sederhana? Sekarang kamu punya janji dengan Wang Su, dan alamatnya adalah Akademi Seni Bela Diri Beijing. Tahukah kamu apa artinya ini? Yin Qiushui terus mengamuk. Lupakan pertarungan dengan Wang Su, tempat pertarungan sebenarnya dipilih di sini. Anda harus tahu bahwa sekolah ini dikenal sebagai basis pelatihan bakat dari Aliansi Bela Diri. Hal lain yang paling menyebalkan adalah sebenarnya ada rumor di luar bahwa Lu Yun adalah anak buah Luo Xianxi. Diperkirakan semua orang kini ingin datang ke hari pertandingan hidup dan mati secepatnya untuk melihat seperti apa rupa Lu Yun. Melihat Yin Qiushui yang marah, Lu Yun membenarkan satu hal. Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh, pria jelek bernama Wang Tao itu merampok wanita kakakku. Aku membela kakakku. Bukankah itu keterlaluan? Pria bernama Wang Su juga harus membela Wang Tao. Karena kedua belah pihak tidak bahagia, kalau begitu, bertarung saja. Perkelahian. Mudah untuk mengatakannya. Yin Qiushui mendengus dingin. Dia tidak tahu sebelumnya bagaimana Lu Yun mendapat masalah dengan Wang Su, tapi sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Lu Yun, dia tahu itu karena wanita. Benar-benar tidak berguna, tapi Yin Qiushui tidak cukup naif untuk sepenuhnya mempercayai alasan Lu Yun. Dia memandang Lu Yun dan berkata, saya khawatir itu hanya alasan untuk membela saudara saya. Anda hanya ingin memperburuk keadaan. Lu Yun tidak menyangkalnya dan berkata sambil tersenyum, Din Yin, kamu sangat pintar. Masih tertawa, Yin Qiushui sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas dan menamparkan Lu Yun. Dia sekarang sangat menyesal karena dia seharusnya tidak mengingatkan Lu Yun sejak awal dan memintanya meninggalkan ibu kota dengan cara yang sederhana. Hasilnya justru sebaliknya, dan malah membuat Lu Yun memutuskan untuk melawannya. Sangat memberontak. Faktanya, seperti dugaan Yin Qiushui, Lu Yun sengaja membuat masalah untuk menarik perhatian semua kekuatan di ibu kota. Tujuan, tentu saja, mereka ingin memaksakan kebenaran tentang kebakaran di panti asuhan. Saat pertama kali bertemu Yin Qiushui mengingatkannya bahwa meninggalkan ibu kota dengan cara yang sederhana berarti beberapa orang tidak ingin melihatnya hidup-hidup. Kalau begitu pikirkanlah di sisi lain, apakah benar selama Lu Yun cukup terkenal, orang-orang itu mau tidak mau akan muncul. Adapun mengapa Lu Yun tidak mengungkapkan identitas Yuntian Senjun kepada Yin Qiushui dan meminta Yin Qiushui untuk mengatakan yang sebenarnya, itu karena Lu Yun tidak mengetahui peran apa yang dimainkan Yin Qiushui dalam kejadian ini. Poin lain, apa yang diketahui Yin Qiushui mungkin tidak sepenuhnya benar. Jika dia hanya mengetahui sebagian saja, maka pengungkapan identitas Lu Yun yang terlalu dini hanya akan membuat musuh waspada dan mencegah pelaku sebenarnya muncul dengan mudah. Bagaimanapun juga, identitas Tuan Yuntian terlalu mengintimidasi. Jadi, daripada menghadapi semua ketidakpastian ini, Lu Yun lebih baik bertindak sebagai umpan bagi dirinya sendiri dan memancing pelaku sebenarnya yang membakar rumah kesejahteraan tersebut. Inilah sebabnya Lu Yun ingin menimbulkan badai di ibu kota. Lu Yun memuji Yin Qiushui, Din Yin, kamu sangat pintar. Setelah mendengar ini, ekspresi Yin Qiushui tidak melembut sama sekali, melainkan mencibir sinis dan berkata, tidak peduli seberapa pintar saya, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan kepintaran Anda. Yang Anda lakukan sekarang hanyalah bermain api dan membakar diri sendiri. Memukul telur ke batu. Petik 2. Yin Qiushui sudah menebak apa yang dipikirkan Lu Yun. Cukup dekat, tapi hanya ada satu hal yang salah duga, dan itu adalah bahwa Lu Yun tidak mencoba untuk memukul telur ke batu, tetapi mencoba mencari tahu kebenaran dengan caranya sendiri.
Yin Qiushui tidak tahu, tapi sekarang dia hanya membenci Lu Yun karena terlalu impulsif. Saat ini, Lu Yun berkata, bagaimanapun, berita pertengkaranku dengan Wang Su telah menyebar. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Kita hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Pada hari pertarungan, kamu tidak perlu muncul. Tidak banyak orang yang tahu tentangmu sekarang. Kamu masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan ibu kota. Jangan berkeliaran di sekitar Luoli di masa depan. Ada rumor gila di luar bahwa Lu Yun adalah laki-laki Luo Xianxi, tapi tidak banyak orang yang benar-benar melihat wajah asli Lu Yun. Jika Lu Yun pergi diam-diam saat ini, hal itu tidak akan menarik perhatian orang tersebut, karena selama ini orang tersebut tidak mengetahui bahwa Lu Yun adalah anak saat itu. Tapi begitu orang itu melihat Lu Yun, dia pasti akan curiga, karena dia sangat mirip dengannya. Jika kita memeriksa latar belakang Lu Yun dan menemukan bahwa dia berasal dari Lembaga Kesejahteraan Sinar Matahari di Jiangcheng, maka identitas asli Lu Yun akan ditentukan oleh orang tersebut. Pada saat itu, Lu Yun akan menjadi bahaya yang nyata. Yin Qiushui memintanya untuk tidak bergaul dengan Luoli karena Luoli terlalu mencolok dan dia akan mudah ketahuan jika mengikutinya. Tetapi setelah Lu Yun mendengarkan sarannya, dia menyatakan penolakan yang kuat dan berkata, tidak. Meskipun Luoli hanyalah saudara perempuan baptisku sekarang, tidak ada jaminan bahwa dia akan menjadi istriku di masa depan. Bagaimana mungkin aku tidak mengikutiku? Apakah istriku akan tetap bersama? Anda, Yin Qiushui dibuat gila oleh Lu Yun. Dia hampir mati, tapi dia masih ingin menikahi Luoli sebagai istrinya. Yin Qiushui hendak mengajarinya bahwa dia harus menghindari pusat perhatian untuk saat ini dan berbicara tentang menikahi seorang istri nanti. Jika Anda ingin menikahi seorang istri, Anda harus menyelamatkan hidup Anda terlebih dahulu. Tapi kemudian Lu Yun berkata lagi, bahkan jika aku tidak mempertimbangkan urusan istriku, aku tidak bisa pergi karena Wang Su berkata jika aku mengingkari janji, keluarga panjanglah yang akan melakukannya. Wajah Yin Qiushui menjadi gelap dan dia berkata, saya dapat membantu Anda menegosiasikan hal ini, atau saya dapat membawa Anda ke rumah Wang sekarang untuk meminta maaf dan merahasiakan masalah ini. Hubungan keluarga Yin dan keluarga Wang sebenarnya tidak harmonis. Meskipun Yin Pei dan Wang Yuan sama-sama penjaga aliansi bela diri ibu kota dan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu satu sama lain, mereka hanya bersikap sopan di permukaan dan tidak melakukan banyak kontak secara pribadi. Namun dalam analisis terakhir, masalah Lu Yun hanyalah masalah sepele. Yin Qiushui membawanya untuk meminta maaf dan menebus kesalahannya. Yin Qiushui memutuskan untuk melakukan ini dan hendak menarik Lu Yun keluar, tetapi saat ini Lu Yun membuat keributan lagi dan berkata, tidak, ini bukan salahku. Jika aku pergi dan meminta maaf, sungguh memalukan. Petik 2. Bentak, Yin Qiushui menamparkan wajah Lu Yun dengan punggung tangannya. Tubuh halusnya gemetar karena marah. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan meledak, berteriak, Lu Yun, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Bagaimana mungkin Yin Qiushui tidak melihat bahwa Lu Yun terus-menerus membuat alasan, hanya membuat masalah menjadi keributan, dan tidak mau mendengarkan nasihat apapun. Tentu saja dia marah. Tamparan ini menghantam wajah Lu Yun dengan kuat. Lu Yun bisa menghindarinya, tapi itu tidak perlu. Ketika dia melihat Yin Qiushui meneriakinya sekuat tenaga, Lu Yun menjadi sedikit lebih serius dan menatap langsung ke mata Yin Qiushui dari jarak dekat. Ceritakan padaku apa yang kamu ketahui tentang kebakaran tahun itu dan tentang pengalaman hidupku. Jika dia bisa mendapatkan informasi dari Yin Qiushui tanpa mengungkapkan identitasnya, itu akan sangat membantu Lu Yun dalam mencari tahu kebenarannya. Ketika ditanya oleh Lu Yun, ekspresi marah di wajah Yin Qiushui menghilang seketika, dan sebaliknya, sedikit kepanikan muncul di matanya. Dia buru-buru menghindari pandangan Lu Yun. Kamu sudah mengatakannya dengan terus terang, tapi kamu masih menolak memberitahuku. Lu Yun bertanya. Mereka telah bertarung sebelumnya, semua membicarakan tentang pertarungan tersebut, sampai Lu Yun baru saja memperjelas pertanyaannya, dan penghalang itu langsung rusak. Mata Yin Qiushui menjadi gelap, dan dia berkata dengan sedih, aku tidak akan memberitahumu, dan kamu tidak ingin tahu. Benar saja, dia masih menolak mengatakan apapun. Lu Yun tersenyum pahit. Hal ini terlihat dari keinginan Yin Qiushui sebelumnya bahwa dia sangat peduli padanya, atau harus dikatakan bahwa dia sangat-sangat peduli, namun dia tetap menolak untuk menceritakan apa yang dia ketahui. Ini memang di luar dugaan Lu Yun. Nada suara Lu Yun sedikit melunak dan berkata, karena kamu menolak memberitahuku, bisakah kamu memberitahuku hal lain? Ada apa? Yin Qiushui menjawab dengan lemah. Apa hubungan kita? Petik 2, petik 2. Yin Qiushui masih belum menjawab. Lu Yun perlahan menghela napas dan berkata sambil tersenyum, saya mengerti, Dekan Yin, saya akan mencari tahu sendiri. Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Saya pasti akan muncul dalam pertarungan itu. Pada titik ini, Yin Qiushui sebenarnya tidak mau menceritakan pada dirinya sendiri tentang hubungan keduanya, yang berarti hal-hal yang terlibat pasti akan membuat Yin Qiushui sangat malu. Lu Yun secara alami tidak akan memaksa orang lain melakukan apapun. Membuka pintu kantor, Lu Yun keluar. Saat menutup pintu, dia berkata, terima kasih atas perhatian Anda, Dekan Yin. Yin Qiushui gemetar, dan kemudian merosot lemah di kursi kantor, dengan sedikit rasa sakit di wajahnya. Bagaimanapun, Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota adalah istana bagi para praktisi seni bela diri.
Ia memiliki banyak ruang seni bela diri, yang sama dengan ruang kelas di sekolah biasa. Aula pencaksilat ini khusus digunakan bagi para siswa untuk berkompetisi satu sama lain. Hanya melalui pertukaran ide yang terus-menerus kita dapat terinspirasi untuk maju. Sasana bela diri terbesar berukuran sebesar sasana bola basket dan dikelilingi oleh tempat duduk yang tertata rapi. Balai pencaksilat ini biasanya hanya penuh pada hari-hari ujian kelulusan perguruan tinggi. Tapi hari ini bukan ujian kelulusan perguruan tinggi. Tapi itu masih penuh. Jumlah kursinya tidak mencukupi, jadi ada lingkaran padat orang yang berdiri di belakang baris kursi terakhir. Terjadi keributan yang nyata bahu-membahu. Karena hari ini adalah hari yang tidak biasa. Hari ini adalah hari di mana Wang Su, seorang jenius di dunia seni bela diri, bertarung dengan anak buah Luo Xianxi. Semua orang menantikan seperti apa rupa pria misterius itu, apa identitasnya, dan apa kekuatannya. Foto Lu Yun membawa Peri Luo pergi diposting di forum sekolah. Itu terjadi terlalu cepat, jadi foto itu hanya memperlihatkan punggung Lu Yun dan Peri Luo di bahunya. Hari ini, wajah asli pria ini akhirnya terungkap. Bisa dibayangkan betapa gembiranya perasaan semua orang. Dari sini juga terlihat bahwa Peri Luo sangat dihormati di kalangan pembudidaya bela diri di ibu kota. Dan, adegan hari ini masih hasil kendali pimpinan perguruan tinggi, masih banyak orang di luar yang ingin masuk, namun dihadang di luar gerbang sekolah. Termasuk semua orang di keluarga Long. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk dan menonton. Hanya Long Yixue, dengan pemberitahuan penerimaan yang dikirimkan kepadanya oleh Ding Wenhong, berhasil masuk sekolah dan datang ke aula seni bela diri ini untuk menunggu kompetisi dimulai. Tapi dia hanya bisa berjinjit di belakang karena terlalu banyak orang. Seorang pimpinan perguruan tinggi membacakan surat komitmen dari kedua belah pihak, yang membuktikan bahwa mereka menandatangani akta hidup dan mati secara sukarela, tidak peduli hasil akhirnya adalah hidup atau mati, tidak ada pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban. Banyak pemimpin Akademi Seni Bela Diri Beijing akan memegang posisi sementara di Liga Seni Bela Diri, sehingga dokumen yang dibacakan memiliki otoritas tertentu. Mendengar kedua belah pihak telah menandatangani akta hidup dan mati, massa langsung meledak. Mereka telah mendengar bahwa ini adalah situasi hidup dan mati, tetapi ketika sampai pada momen ini, mereka tetap merasa bersemangat. Saya tidak tahu mengapa kedua orang ini bertengkar seperti itu. Apakah karena Peri Luo? Sebelum dia sempat berpikir terlalu banyak, sesosok tubuh telah muncul di tengah aula seni bela diri saat ini. Dengan alis berbentuk pedang dan mata berbintang, dia bangga dan mandiri keluarga Wang. Saat Wang Su muncul di atas panggung, ekspektasi penonton di sekitarnya berada pada titik tertinggi. Karena selanjutnya, anak buah Luo Xianxi, pemuda misterius yang satu-satunya foto belakangnya beredar, juga akan segera muncul. Ini dia, benar, presiden yang mendominasi sedang online. Para siswa yang telah melihat penampilan asli Lu Yun berteriak kaget, dan saat mereka berteriak, seorang pemuda berusia 20-an perlahan berjalan ke sisi berlawanan dari Wang Su. Murid semua orang tiba-tiba menyusut. Kenapa kamu begitu muda? Banyak orang yang hadir benar-benar telah melihat tampak belakang Lu Yun dan tahu bahwa dia adalah seorang pemuda, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia masih begitu muda. Usia Wang Su adalah 27 tahun, hampir 28 tahun, dan penampilannya mulai condong ke arah pria dewasa. Meskipun dia sombong, dia juga stabil. Dibandingkan dengan dia, Lu Yun jelas jauh lebih kekanak-kanakan. Ketika saya pertama kali mendengar bahwa pemuda ini berani bertarung dengan Wang Su, saya berpikir bahwa dia seharusnya seumuran dengan Wang Su, dan yang termuda tidak akan kurang dari 25 tahun. Faktanya di luar dugaan semua orang. Mungkin hanya karena Anda masih muda maka Anda rentan terhadap nafsu, ketidaktahuan, dan rasa takut. Ketika orang-orang di sebelahnya mendengar ini, itu masuk akal, karena hanya yang muda dan energi yang berani menantang si jenius Wang Su, dan bahkan berani menandatangani sertifikat hidup dan mati, yang sepenuhnya merupakan tindakan pencarian, kematian. Peri Luo sebenarnya tidak menghentikannya. Bicara. Mengapa Peri Luo tidak datang ke acara penting seperti itu? Setiap orang telah mencari Peri Luo berkali-kali, tetapi tidak melihat apapun. Meskipun ada begitu banyak orang di sini sehingga mudah untuk menghalangi pandangan, tidak mungkin seseorang yang bersinar seperti Peri Luo tiba di tempat kejadian tanpa diketahui. Aneh sekali. Apakah karena kita tidak cukup mencintai sehingga kita tidak peduli dengan kehidupan atau kematian pemuda ini? Pikirkan seperti ini. Rekan laki-laki tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman. Pada saat ini, pusat tempat tersebut, Wang Su memandang Lu Yun yang tidak bersenjata di seberangnya dan bertanya, "Di mana senjatamu?" Karena ini adalah situasi hidup dan mati, kedua belah pihak harus mengerahkan efektivitas tempur 100% senjata, senjata tersembunyi, ramuan, selama mereka dapat meningkatkan efektivitas tempur, gunakan semuanya. Wang Su membawa pil yang dapat meningkatkan kultivasinya untuk sementara, tetapi dia tidak meminumnya. Karena itu tidak perlu, ini hanyalah permainan yang menghancurkan. Adapun pedang di tangannya, dia juga membawanya. Melihat Lu Yun tidak membawa apa-apa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya terbiasa menggunakan tangan kosong." Tentu saja Lu Yun memiliki senjata, dan itu juga merupakan pedang yang tiada taranya.
Pedang itu diberikan kepadanya oleh guru Tao Tua ketika dia pertama kali memasuki medan perang perbatasan 5 tahun lalu. Tapi Lu Yun jarang menggunakannya. Bukannya saya tidak pandai menggunakan tangan saya hanya suka menyembunyikannya dan memainkannya. Mata Wang Su menyipit, dan dia terdiam sejenak. Lalu dia tiba-tiba mengeluarkan sehelai kain dari tubuhnya, membungkus pedangnya di belakang punggungnya, dan dengan dingin mendengus, tidak perlu menghunus pedang untuk melakukannya, sepakat dengan kamu. Dia sangat percaya diri. Lu Yun tidak menggunakan senjata, dan dia tidak repot-repot menggunakannya. Tetapi jika dia kemudian mengetahui bahwa Lu Yun menggunakan senjata tersembunyi, dia dapat merobek kain itu dalam sekejap dan membunuh Lu Yun dengan satu pedang. Lu Yun tersenyum dan berkata, Wang Su, kamu tidak hanya percaya diri, kamu bahkan sedikit gila, tapi, aku menyukainya. Kata-kata itu jatuh. Kaki Lu Yun menekan dengan kuat, dan kemudian seperti bola meriam, dia bergegas menuju Wang Su dengan serangan yang sangat dahsyat, meninju dengan tinju, dan kekuatannya melonjak dengan liar. Pertarungan telah resmi dimulai. Ledakan. Lu Yun meninju Wang Su dengan cara yang tampaknya sangat ganas, tetapi setelah tabrakan, dia melihat Wang Su bahkan tidak menggoyangkan tubuhnya. Dengan baik, itu dia. Semua orang di sekitar tercengang. Wang Su juga tercengang. Saya pikir Lu Yun sangat mampu. Pukulan barusan cukup ganas, tapi sangat kuat bahkan tidak merusak setengah dari rambut Wang Su. Bukankah ini terlalu sampah? Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk menantang Wang Su? Wang Su juga menunggu beberapa saat, mengharapkan serangan Lu Yun berikutnya, tetapi Lu Yun segera mundur setelah meninju dia, dan berkata dengan ekspresi kesal, ini sangat sulit, sekarang kamulah yang akan memukulku. Petik 2, petik 2. Apakah anak-anak kecilmu berkelahi? Kamu memukulku dan kemudian aku memukulmu lagi. Ini adalah situasi hidup dan mati. Wang Su tiba-tiba menyesal telah mengatur situasi hidup dan mati dengan Lu Yun. Saat kita berada di restoran 3 hari lalu, kita seharusnya membunuh anak ini secara langsung. Cepat, cepat, biarkan aku mencoba seberapa keras tinjumu. Lu Yun sepertinya sama sekali tidak menyadari betapa kekanak-kanakan perilakunya saat ini, dan dia terus mendesak Wang Su untuk menyerang. Wang Su tidak bisa berkata-kata, tapi dia masih mencibir dan berkata, kamu berani menantangku dengan kekuatan kecil ini. Aku khawatir kamu tidak akan mampu menahan bahkan 50% dari kekuatanku. Setelah mengatakan itu, dia meninjunya dengan santai. Jika pukulan barusan adalah kekuatan penuh Lu Yun, maka Wang Su yakin dia hanya perlu menggunakan 50% kekuatannya untuk menghancurkan tulang Lu Yun. Kekecewaan. Hah. Wang Sugang hendak menggelengkan kepalanya, tapi dia melihat Lu Yun di seberangnya. Setelah menerima pukulannya, dia hanya mundur beberapa langkah tanpa ada tanda-tanda cedera. Mereka juga bilang seranganku lemah, dan tinjumu belum tentu sekuat itu. Kata-kata Lu Yun berhasil membuat Wang Su kesal. Cahaya dingin muncul di matanya dan dia berkata, karena kamu bersikeras mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Melihat bahwa dia dihina oleh sampah, Wang Su langsung diliputi amarah, jadi dia mengumpulkan kekuatan batinnya lagi dan meninju Lu Yun. Sebelum bayangan tinju itu tiba, angin kencang telah meniup pakaian Lu Yun. Kali ini, Wang Su menggunakan 70% kekuatannya. Kupikir aku akhirnya bisa menghadapi anak ini kali ini, tapi detik berikutnya, matanya membeku. Tinju raksasa yang dia bentuk dengan energi batin sebenarnya dihadang oleh Lu Yun sekali lagi. Apa yang terjadi? Wang Su sedikit mengernyit. Apakah Anda harus menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk menghadapi anak ini? Bukankah ini hanya memberitahu orang lain bahwa kekuatanku sebenarnya setara dengan Lu Yun? Betapa memalukannya hal itu. Tetapi jika Lu Yun tidak dapat dikalahkan dengan 3 pukulan berturut-turut, dia mungkin akan semakin malu saat itu, jadi Wang Su berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Bayangan tinju ini sangat ganas, dan saat energi internal meledak, sepertinya ruangan itu bergetar. Ini merupakan pukulan telak pada tahap akhir transformasi. Lu Yun masih mempertahankan postur bertahan, menolak untuk menghindar atau mundur. Sama seperti 2 kali sebelumnya, dia membiarkan bayangan tinju membombardirnya. Dia hanya mendengar suara keras dan tubuh Lu Yun tiba-tiba sedikit membengkak. Ini adalah efek visual yang disebabkan oleh energi internal yang keluar setelah tinju Wang Su jatuh ke tubuhnya, mengalir ke pakaian Lu Yun dan menyebabkannya menonjol. Ketika energi internal benar-benar hilang, bentuk tubuh Lu Yun secara alami kembali ke keadaan semula. Melihat pemandangan ini, setiap orang memiliki pupil yang terbatas. Serangan Wang Su dihentikan lagi oleh Lu Yun. Dan itu masih merupakan serangan di mana Wang Su mengumpulkan seluruh kekuatannya. Memang tidak masuk akal jika pemuda bernama Lu Yun ini disukai oleh Peri Luo. Seberapa dalamkah budidayanya? Baru sekarang semua orang menyadari bahwa mereka telah menontonnya cukup lama, tetapi mereka masih tidak melihat keadaan Lu Yun. Apakah ini lebih kuat dari tahap akhir Transformation Realm? Berapa umurnya? Ini sungguh luar biasa. Wang Su juga mempunyai keraguan ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Lu Yun menerima serangannya, jadi dia bertanya dengan sungguh-sungguh, tingkat kultivasi seperti apa yang kamu miliki? Saya sedang dalam tahap awal transformasi. Lu Yun menjawab sambil tersenyum, dan melepaskan perisai pelindung di tubuhnya, yang memang merupakan aura tahap awal transformasi. Tidak sulit bagi seorang kultivator untuk menyamar menjadi seorang ahli bela diri.
Alasan mengapa Lu Yun hanya bertahan tetapi tidak menyerang sekarang adalah karena dia khawatir jika dia gagal mengendalikan kekuatannya dengan baik, dia akan meledakkan Wang Su menjadi abu dengan satu pukulan. Bagaimana kalau menakuti pelaku sebenarnya di balik layar? Oleh karena itu, cara paling cerdas adalah dengan hanya bertahan tetapi tidak menyerang, sehingga membuat semua orang merasa bahwa dia sedang dalam tahap awal transformasi. Pada usia 20 tahun, dia sudah menjadi yang paling berbakat di antara para pembudidaya seni bela diri yang tercatat di Kerajaan Naga. Bakatnya bahkan lebih menakutkan daripada Peri Luo. Pantas saja dia berani menantang Wang Su. Ini seharusnya menjadi hal yang mengejutkan, tetapi saat ini, semua orang menjadi lebih bingung. Wang Su menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Jika Anda baru dalam tahap awal transformasi, bagaimana Anda bisa menerima 3 serangan saya? Saat Wang Su meninju untuk pertama kalinya, dia menggunakan 50% kekuatannya hampir setara dengan tahap awal transformasi, tapi tidak melukai Lu Yun sama sekali. Tidak hanya itu, bahkan ketika Wang Su menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia gagal melukai Lu Yun. Dia bilang dia baru dalam tahap awal transformasi, siapa yang akan percaya padanya? Bagaimanapun, Wang Su tidak mempercayainya. Lu Yun menjelaskan, saya tidak takut dengan lelucon Anda. Sebenarnya, saya adalah ahli pelatihan horizontal. Ahli pelatihan horizontal, salah satu jenis ahli transformasi, mereka mengambil jalur pelatihan fisik. Energi batin mereka tidak digunakan untuk menyerang, tetapi semuanya digunakan untuk melemahkan tubuh mereka. Keuntungan dari master tipe ini adalah dia sangat kuat secara fisik. Sangat sulit untuk menembus pertahanannya jika dia berada beberapa level di atasnya. Kekurangannya adalah kekuatan serangannya tidak mencukupi, dan energi internalnya cenderung pasif dan lembut. Dengan kata lain, yang disebut Grandmaster Heng Lian adalah bajingan berumur 10.000 tahun di antara Grandmaster Huajing. Lu Yun adalah penguasa Heng Lian. Suaranya barusan tidak sengaja diredam, melainkan sengaja dinaikkan volumenya, sehingga orang banyak yang menonton di sekitarnya juga mendengarnya, dan lambat laun menyebar. Jika Lu Yun benar-benar ahli dalam pelatihan horizontal, maka tidak mengherankan jika dia dapat menahan serangan penuh Wang Su dengan kultivasinya pada tahap awal transformasi. Pantas saja dia hanya bertahan tapi tidak menyerang sekarang. Tapi semua orang merasa sedikit menyesal. Grandmaster Heng Lian adalah bajingan di antara para penguasa Huajing. Hanya mereka yang takut mati yang akan mengambil jalan ini secara khusus, dan mereka pasti tidak akan bisa melangkah jauh di masa depan. Lu Yun mampu mencapai kondisi transformasi pada usia ini, dan bakatnya sangat menakutkan. Sayangnya, dia adalah ahli pelatihan horizontal. Bakat yang sia-sia, Wang Su juga sadar, dengan ekspresi bercanda di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, ternyata Peri Luo menyukai bajingan kura-kura, mata yang bagus. Lu Yun mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, iya, saya juga membicarakan masalah ini dengan istri saya, tetapi dia berkata bahwa dia lebih memilih bajingan itu daripada kamu. Mata Wang Su tiba-tiba menjadi dingin, dan niat membunuh melonjak, hari ini saya akan melihat apakah cangkang bajingan berumur 10.000 tahun Anda lebih keras, atau apakah pedang di tangan saya lebih tajam. Wang Su mendengus dingin, dan kain yang digunakan untuk mengikat pedang langsung patah, dan gagangnya terlepas, dan Wang Su dengan terampil menangkapnya di tangannya. Senjata dapat sangat meningkatkan efektivitas tempur para seniman bela diri. Apalagi untuk pedang-pedang yang kualitasnya luar biasa itu, ketika sang pendekar menyuntikkan energi batin ke dalamnya, kekuatan yang meledak pasti lebih besar dari kekuatan tinju sang pendekar. Pedang di tangan Wang Su adalah harta karun keluarga Wang. Wang Yuan menghabiskan banyak upaya untuk menemukan ahli pedang untuk membuatnya. Tubuh pedang paling banyak dapat menahan pemasukan energi internal dari seorang master pada tahap akhir alam yang mulia. Wang Su adalah jenius dari keluarga Wang, dan keluarga Wang cepat atau lambat akan diserahkan kepadanya, jadi Wang Yuan memberinya harta keluarga ini tanpa ragu-ragu. Dengan tingkat kultivasi Wang Su saat ini, setelah menggunakan pedang ini, kekuatan serangannya dapat dibandingkan dengan puncak alam transformasi. Di tengah kerumunan, Wang Tao tidak sabar untuk berteriak keras, seharusnya sudah lama dihilangkan, kenapa repot-repot dengan anak itu sampai sekarang? Saudaraku, jangan buang waktu, bunuh dia dengan satu pedang. Cih, itu hanya mimpi. Kakak iparku terlalu malas untuk berkelahi. Kalau kita benar-benar bertengkar, kakakmu bisa terbunuh dengan satu jari. Ye Wudilah yang berbicara. Awalnya, dengan statusnya, dia tidak akan bisa masuk Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota, tetapi jika Lu Yun membawanya, itu akan berbeda. Dia tidak hanya masuk, dia juga menempati kursi yang sangat bagus. Tapi yang terjadi adalah dia tidak jauh dari Wang Tao. Pada saat ini, ketika saya mendengar tangisan Wang Tao, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya. Wang Tao berbalik dan mengertakkan gigi dan berkata, jangan berpuas diri. Setelah pria bernama Lu itu meninggal, mari kita lihat apa yang aku lakukan padamu. Memotong. Ye Wudi mengeluarkan suara, potong, lagi, dan kemudian berhenti berbicara dengan Wang Tao. Apakah kamu bercanda? Siapa saudara ipar kita? Apakah dia akan mati di tangan Wang Su? Biarpun aku memanggil kakekmu, kamu harus berlutut di depan kakak iparku. Pada saat ini, Wang Su memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan cahaya pedang yang terang terpantul di wajahnya, membuat niat membunuh di matanya semakin dingin dan menghancurkan tulang. Bajingan Wanian, apakah kamu siap mati?
Wang Su berteriak dengan dingin, dan semua energi internal di tubuhnya disuntikkan ke tubuh pedang pada saat ini. Cahaya pedang yang terang benar-benar mengembun menjadi kelompok cahaya yang sangat besar. Terang, cahaya yang membutakan mata orang. Pada saat yang sama, niat membunuh naik ke puncak, dan kemudian mengalir turun seperti aliran deras yang telah terakumulasi sejak lama. Ledakan, diduga Bima Sakti telah jatuh ke langit. Cahaya pedang yang menakutkan langsung tiba di depan Lu Yun dan menelan sosoknya, membuat orang sulit melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam cahaya pedang. Apakah ini seorang jenius dari keluarga Wang? Dia sungguh luar biasa. Orang-orang di sekitarnya gemetar dan ngeri. Meskipun kualitas pedang mewakili kekuatan ledakan sampai batas tertentu, kekuatan pedang yang sama pasti berbeda bila digunakan oleh orang yang berbeda. Setiap orang yang melihat pedang ini bertanya pada diri sendiri, jika budidaya mereka berada pada tahap akhir transformasi, dapatkah mereka mencapai efek seperti itu dengan satu pedang? Jawabannya sangat sulit. Reputasi Wang Su sebagai seorang jenius jelas bukan sesuatu yang mampu ia tanggung. Bandingkan lagi dengan kura-kura berumur 10.000 tahun itu. Seharusnya itu hancur oleh ujung tajam ini. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Wajah cantik Long Yixue menjadi pucat, dan jantungnya berdebar kencang. Dia benar-benar takut Lu Yun akan benar-benar mati di bawah pedang ini. Tetapi, kualifikasi apa yang dimiliki Lu Yun untuk bertahan dari kekuatan pedang ini? Bahkan Long Yixue berpikir demikian, apalagi yang lain, dan hampir menyimpulkan bahwa Lu Yun tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Satu-satunya orang yang masih sangat percaya pada Lu Yun adalah Ye Wudi. Tentu saja, jika Anda memasukkan Raja Naga Putih dan orang lain yang dihentikan di luar sekolah, sebenarnya hanya ada sedikit dari mereka. Pusat Aula Seni Bela Diri. Cahaya pedang yang terang akhirnya menghilang, tapi sosok lurus yang perlahan muncul menyebabkan pupil semua orang meledak dengan gempa bumi yang dahsyat. Lu Yun masih hidup, tidak hanya hidup, tapi tanpa cedera. Bukan saja dia tidak terluka, tapi dia benar-benar menjepit ujung pedang Wang Su dengan jarinya. Apa-apaan? Apakah Grandmaster Heng Lian, makhluk yang dipandang rendah oleh seniman bela diri, menjadi begitu kejam sekarang? Dengan kekuatan transformasi tahap awal, dia benar-benar dapat menerima serangan yang sebanding dengan puncak transformasi tanpa usaha apapun. Bergantung pada, saya masih berlatih seni bela diri Nima. Saya akan beralih ke latihan Heng Lian Grandmaster untuk melihat siapa yang bisa membunuh saya di masa depan. Momen bersejarah ini secara langsung menyebabkan banyak praktisi bela diri yang tidak memiliki kemauan yang cukup kuat hingga hati tahu mereka runtuh, seolah-olah semua pengetahuan yang telah mereka serap selama beberapa dekade terakhir telah diberikan kepada anjing. Pedang tajam ini, yang dianggap sebagai harta karun oleh keluarga Wang, hanyalah selembar kertas tisu di mata Lu Yun. Dia bisa dengan mudah mematahkannya jika dia mau. Tapi Lu Yun tidak melakukan ini. Profil terlalu tinggi. Jadi dia hanya menjentikkan jarinya, dan dengan suara pedang yang tajam, energi gelap mengalir di sepanjang tubuh pedang, mengguncang gagangnya seperti arus listrik, menyebabkan perasaan lumpuh datang dari mulut harimau di telapak tangan Wang Su. Masih berjuang, Lu Yun memandang Wang Su sambil setengah tersenyum dan bertanya. Wang Su, si jenius dari keluarga Wang, gemetar hebat. Dia tidak bisa menerima akhir cerita ini. Minum pil. Tapi apa yang harus saya lakukan jika saya masih tidak bisa menembus pertahanan Lu Yun setelah meminum pil? Pada saat itu, bahkan dia sendiri mungkin harus meragukan apakah pengetahuan tentang transformasi yang dia ketahui sebelumnya itu benar. Siapa bilang di alam transformasi, Grandmaster Heng Lian adalah yang terbaik untuk ditindas. Itu tiga alam kecil di atas dan tidak bisa melukainya sama sekali, dan lawan hanya bertahan tetapi tidak menyerang, bagaimana cara bertarung? Dalam hal ketahanan dan daya tahan, Grandmaster Heng Lian adalah yang terbaik di antara Grandmaster Realm Transformasi. Selama dia memakainya secara perlahan, energi internal dari Master Realm Grandmaster rata-rata akan terkuras lebih cepat daripada Grandmaster Heng Lian. Setelah energi internal habis dan masa pemulihan tidak aktif, Grandmaster Heng Lian dapat dengan mudah melancarkan serangan balik. Wang Su sekarang mengerti bahwa yang menarik perhatian Periluo bukanlah penampilan Lu Yun, tetapi daya tahannya. Ternyata Valkyrie menyukai yang ini. Terkesan, Wang Su terlalu malas untuk bertarung lagi, dan memandang Lu Yun dengan dingin dan berkata, meskipun saya sangat tidak bahagia, Anda telah berhasil menyegarkan kembali pemahaman saya tentang Grandmaster Heng Lian, jadi saya akui bahwa Anda sangat baik. Apakah kamu mengakui bahwa aku luar biasa? Lu Yun tersenyum penuh arti, tapi tidak terus mendalami topik tersebut. Sebaliknya, dia perlahan berjalan ke arah Wang Su dan berkata, berteman. Petik 2, petik 2. Lu Yun melanjutkan, saya masih muda dan tidak terkenal, jadi saya sombong dengan sia-sia. Bagaimanapun, saya menginjak bahu Anda untuk mencapai puncak. Saya harus memberi Anda cukup rasa hormat dan berteman. Saya pikir itu pantas. Arti kata-katanya tidak lebih dari memberitahu orang lain bahwa dia berkencan dengan Wang Su hanya untuk menjadi terkenal. Dan cara terbaik untuk menjadi terkenal adalah dengan berdiri di atas bahu orang-orang jenius. Tidak perlu berteman, tapi kamu sangat menarik. Aku akan mengingatmu, Lu Yun. Wang Su menatap Lu Yun dalam-dalam, lalu mengambil pedangnya dan meninggalkan area pertarungan. Lu Yun juga tidak peduli. Setelah Wang Su pergi, dia tinggal di sana beberapa saat,
melambai kepada kerumunan di sekitarnya dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan berkata dengan keras, ingat nama saya, Grandmaster Heng Lian, Lu Yun. Petik 2, petik 2. Sombong sekali. Saya sangat ingin mengalahkannya. Sayangnya cangkang kura-kuranya terlalu keras, bahkan Wang Su yang jenius pun tidak bisa menyakitinya. Mereka yang tidak sebaik Wang Su hanya bisa mengertakkan gigi karena kebencian. Itu adalah pertandingan hidup dan mati yang penuh tipu muslihat, tapi tidak ada yang menyangka hasil akhirnya akan seri. Ini adalah pertarungan yang disesalkan, namun juga mengasyikkan. Hal yang menakjubkan adalah semua orang akhirnya melihat kekuatan tempur penuh Wang Su, terutama pedang itu, yang sangat mengesankan. Hal lainnya adalah pemuda misterius yang menaklukkan Peri Luo akhirnya menampakkan wajah aslinya di Lusan. Penampilan tampan dan kekuatan tahan lama. 2 poin ini saja sudah sangat menarik bagi perempuan. Sayangnya saya tidak sempat melihat darah berceceran. Jauh di lubuk hati manusia, kekerasan sedikit banyak tersembunyi, terutama setelah menjadi praktisi seni bela diri, mereka semakin mendambakan kegembiraan, dan pertarungan hidup dan mati dapat memberi mereka kesenangan yang mendebarkan. Sangat disayangkan tidak ada pertumpahan darah yang terjadi dalam situasi hidup dan mati ini. Namun pertarungan telah berakhir, dan kami tidak punya pilihan selain pergi jika kami menyesalinya. Di luar aula seni bela diri, Wang Tao bertanya dengan enggan, saudaraku, mengapa kamu tidak melanjutkan pertarungan? Orang bernama Lu itu hanyalah seorang ahli pelatihan horizontal, habiskan saja bersamanya. Bagaimanapun, kamu memiliki begitu banyak pil di tubuhmu. Hanya seorang Grandmaster Heng Lian, Wang Su mendengus dingin, jika dia hanyalah seorang master pelatihan horizontal biasa, maka Lu Yun bahkan telah menangkap pedang terkuatku. Apakah menurutmu dia akan menjadi master pelatihan horizontal biasa? Lebih-lebih lagi, jika saya harus mengandalkan kekuatan ramuan untuk menghadapi seseorang yang masih dalam tahap awal transformasi, maka reputasi saya sebagai seorang jenius akan menjadi lelucon. Petik 2. Meskipun Wang Su tidak bahagia, dia memiliki harga dirinya sendiri. Jika dia mengandalkan minum obat untuk membunuh Lu Yun, kemenangannya tidak akan menyenangkan. Terlebih lagi, Lu Yun mengatakan sesuatu yang sangat menyentuh hatinya. Tidak menjadi terkenal di usia muda hanyalah kesombongan. Bukankah Wang Su sendiri adalah orang yang seperti itu? Jadi meskipun dia tidak bisa berteman dengan Lu Yun, Wang Su tidak akan pernah melupakan nama ini seumur hidupnya. Wang Tao berkata dengan getir, saya sangat tidak bahagia, terutama ketika saya mengingat kembali ekspresi arogan Ye Wu di barusan, saya hanya ingin melepaskannya dan menjepitnya. Ketika pertarungan selesai dan dia pergi, Ye Wu berkata kepadanya dengan ekspresi menggoda di wajahnya, aku sudah lama memberitahunya bahwa kakak iparku tidak akan mati, kakak iparnya bahkan tidak bisa mengerahkan 1% pun kekuatannya. Hal ini membuat Wang Tao sangat marah sehingga mereka berdua kembali bertengkar sengit. Ketika orang-orang di sekitar mendengarnya, mereka hanya mengira mereka sedang melampiaskan ketidakpuasannya dan tidak menganggapnya serius. Mendengar perkataan Wang Tao saat ini, wajah Wang Su tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berteriak dengan dingin, masalah ini berakhir di sini. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Wang Tao mengecilkan lehernya. Konon kakak tertua itu seperti seorang ayah. Dalam benak Wang Tao, keagungan kakak laki-laki ini bahkan lebih menakutkan daripada ayahnya. Pada saat yang sama, di pintu keluar lain dari sasana seni bela diri, banyak orang melirik Lu Yun dengan rumit. Pemuda ini benar-benar menyegarkan pemahaman mereka tentang Grandmaster Heng Lian hari ini. Ternyata cangkang bajingan bisa dilatih hingga tingkat kekerasan itu dan menjadi benteng. Banyak orang bahkan memandangnya dengan kagum. Tampaknya kemunculan Lu Yun telah membuka jalan baru bagi mereka. Mulai sekarang, mereka dapat dengan percaya diri memberitahu orang yang lebih tua di keluarga, lihat, Grandmaster Heng Lian bisa begitu kuat. Saya ingin mengikuti jalan Grandmaster Heng Lian. Dan, karena Grandmaster Heng Lian memiliki kata, Grandmaster, dia pasti lebih rendah dibandingkan dengan kultivator seni bela diri di bawah level transformasi. Saudara Lu, saat Lu Yun sedang menikmati tatapan orang-orang di sekitarnya, Ding Wenhong tiba-tiba berjalan ke arahnya.